Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'du. Hari ini kita akan bahas masalah solat yang hari ini begitu banyak ditinggalkan oleh umat muslim. Padahal Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan solat berarti dia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan solat berarti dia telah merobohkan agama. Maka di dalam 5 rukun Islam yang paling banyak ditinggalkan oleh umat Islam khususnya adalah solat. Hari ini contoh, seandainya hari ini ada pertunjukan pertandingan sepak bola dimulai setelah asar, maka manusia berbondong-bondong sebelum sholat zuhur sudah sampai di stadion tersebut, sampai menjelang waktu pertandingan dimulai. Berapa banyak waktu itu umat Islam yang meninggalkan sholat zuhur? Berapa banyak waktu itu umat Islam yang meninggalkan sholat asar? Sehingga dia pulang maghrib di jalan, isya dia baru sampai di rumah, subuh dia kesiangan karena capek dari menyaksikan pertandingan bola tersebut. Kita bayangkan berapa banyak di pesta-pesta perkawinan orang yang meninggalkan sholat. Maka sholat inilah padahal pada hari kiamat nanti akan pertama kali dipertanyakan oleh Allah di hadapan seluruh manusia. Rasulullah SAW bersabda, awwalu may yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat, fa in saluhat saluhat sairu amalihi, wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Pertama kali yang akan diadili pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Apabila baik solatnya, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Hajinya akan baik, sodakonya akan baik, puasanya akan baik, zikirnya akan baik, baca Al-Qur'annya akan baik. Kemudian wa in fasadat sairu amalihi. Apabila buruk solatnya, maka buruklah seluruh amalnya. Puasanya akan menjadi buruk, sodakonya menjadi buruk, hajinya menjadi buruk, buruklah seluruh amalnya. Dan barang siapa yang tidak sholat, maka seluruh pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat ini penting sekali bagi kita. Mengapa hari ini kita malas melaksanakan sholat? Karena kita tidak tahu nilai-nilai daripada pahala di balik sholat tersebut. Maka pada hari kiamat nanti manusia menyesal. Apa kata Allah? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat akan aku sempurnakan, kata Allah, seluruh amal-amal ibadah kamu. Baru kita paham betapa pentingnya mengamalkan agama, betapa pentingnya sholat yang selama ini kita tinggalkan selama kita di dunia. Maka seluruh manusia berkata kepada Allah, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia sebentar saja ya Allah. Kami hendak beramal soleh, inna muqinun, sesungguhnya kami termasuk orang yang yakin. Maka setelah dia dihadapkan kepada Allah di hari kiamat nanti, baru dia menyesal. Dia minta kepada Allah, minta dikembalikan ke dunia ini untuk melaksanakan sholat, untuk berpuasa, untuk bersodako, untuk amalkan agama. Supaya apa? Supaya dia selamat nanti di padang mahsyar. Kenapa dia ingin dikembalikan ke dunia? Karena dia sudah tahu betapa pedihnya siksa di padang mahsyar bagi orang-orang yang tidak taat dengan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat inilah menjadi penyebab kita ini menjauhi semua larangan Allah. Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan fahsyah dan munkar. Apa itu perbuatan fahsyah? Perbuatan fahsyah itu adalah sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Apa yang merugikan kita? Minum khamar. Minum khamar itu merugikan kita sendiri. Setelah kita mabuk, kita overdosis sehingga kita mati. Siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Mengkonsumsi narkoba, itu kita sendiri yang ruginya. Ini perbuatan fahsyah. Kemudian mampu mencegah perbuatan munkar. Munkar ini adalah sesuatu yang merugikan orang lain.
mencuri, merampok, membunuh. Nah, ini perbuatan munkar. Jadi kalau orang-orang itu sholat, benar-benar menegakkan sholat, maka dia mampu mencegah daripada perbuatan pasyah dan munkar. Kalau kita sholat 5 waktu, supaya sholatnya sholat sunat kita rajin, tapi kita tidak mampu mencegah perbuatan pasyah dan munkar ini, maka kita koreksi dulu sholat kita. Apakah benar wudhu kita? Apakah benar istinja kita? Apakah benar ruku kita? Apakah benar sujud kita? Kalau sholat kita tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebab kata Allah, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, sedangkan kita sholat setiap hari, siang dan malam 5 waktu, sholat sunat, sholat malam kita laksanakan, tapi kita tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar ini, maka pasti ini ada kekurangan di dalam sholat kita ini. Entah bacaan sholat kita, entah fatihah kita yang salah, entah gerakan dalam sholat kita yang salah. Ini kata Allah, kalau benar-benar menegakkan sholat, maka kita selamat dari perbuatan pasyah dan munkar tersebut. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Sebab apa kata Rasulullah? Orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia keluar dari bila-bila Islam. Maka dia keluar daripada Islam. Dia sama dengan perbuatan orang-orang kafir. Bahkan ada hadis mengatakan, orang yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Di sini disebutkan, maksudnya bukan dia kafir, tapi perbuatannya sama dengan perbuatan orang kafir. Orang Islam yang pernah mengucap 2 kalimat syahadat, kalau dia meninggal, dia tetap wajib kita mandikan, wajib kita sholatkan, karena dia Islam. Beda dengan orang kafir. Kenapa dia disebut orang yang meninggalkan sholat sama dengan orang kafir? Karena perbuatannya sama dengan orang kafir. Pada hari kiamat nanti pun dia akan dibangkitkan bersama orang-orang kafir, karena dia sudah meniru-niru perbuatan orang kafir tersebut. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah, barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan kaum yang ditiru tersebut. Kalau kita umat Islam tidak melaksanakan sholat, berarti kita sudah meniru-niru tingkah laku orang-orang kafir, dan di akhirat nanti kita dibangkitkan bersama orang-orang kafir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.